Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dina wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan nama saya Khairul Hanafi dari kelas Hukum Ekonomi Syariah SMA atau biasa disebut dengan SMA semester 5 yang akan mempresentasikan yaitu adalah manajemen lembaga keuangan mikro syariah yang membahas terkait manajemen sumber daya manusia di lembaga syariah. Baik, untuk mempersingkat waktu terkait dari yang pertama adalah pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Itu ada beberapa beliau-beliau yang mendefinisikan dari SDM tersebut. Yang pertama dari Hani Handoko mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu proses penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk pencapaian baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Sedangkan menurut Bukhari Zainun itu adalah memaparkan bahwa MSDM merupakan bagian yang penting. Bahkan dapat dikatakan manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia, atau dengan kata lain, manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri. Bisa dikonklusikan dari pengertian manajemen sumber daya manusia adalah yaitu dipakai untuk menunjukkan manajemen sumber daya manusia antara lain manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya insani, manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen perburuan, manajemen tenaga kerja, administrasi personalia, kepegawaian, dan hubungan intersosial. Yaitu adalah dari konsep besar ilmu manajemen. Berbicara tentang manajemen, maka akan sampai pada pemahaman organisasi. Dan organisasi sendiri mempunyai sumber daya yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Sumber daya tersebut dalam manajemen dikenai dengan istilah 6M, yaitu adalah man, material, method, money, mesin, dan market. 6M adalah manusia, material, metode, uang, mesin, dan penjualan. Dalam urgensinya dalam sumber daya manusia ini adalah di dalam semua tingkatan manajemen, bagaimanapun majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap memegang peran penting bagi keberhasilan sebuah organisasi ataupun dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah organisasional dan fungsional. Tujuan organisasional maksudnya di sini yaitu adalah yang disesuaikan dalam tujuan organisasi yang ada. Bagaimana manajemen sumber daya manusia memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal suatu lembaga sumber daya manusia diciptakan untuk dapat membantu para manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Terus yang kedua yaitu adalah tujuan fungsional. Fungsional itu terbagi menjadi dua, yaitu personal maupun sosial. Arti dari tujuan sosial yaitu adalah sebagaimana ditunjukkan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi. Sedangkan tujuan personal yaitu adalah berkaitan dengan individu yang ada dalam lingkungan manajemen SDM. Ditujukan sebagaimana pencapaian tujuannya minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertimbangkan ataupun kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus mempertimbangkan jika para karyawan harus mempertahankan, dipensiunkan, ataupun dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi. Itu adalah efek dari yang dimana tidak sesuai dengan tujuan personal. Terus yaitu adalah prinsip-prinsip manajemen organisasi, itu adalah ataupun prinsip dan fungsi, untuk terkait fungsi itu adalah POAK, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama adalah planning ataupun perencanaan.
Perencanaan di sini dalam organisasi merupakan seperangkat kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan kebutuhan pegawai ataupun sumber daya manusia dari suatu organisasi di masa mendatang melalui estimasi jumlah dan jenis pegawai yang diperlukan oleh seluruh bagian-bagian pegawai dapat menurun rencana secara lebih baik dalam hal-hal yang menjadi lingkup pekerjaannya, misalnya penarikan pegawai, seksi pegawai, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah organizing ataupun pengorganisasian. Setelah program disusun dan ditetapkan dan diperencanakan, perlu dibentuk organisasi yang akan melaksanakan program tadi. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, manajer personal harus membentuk sebuah ataupun suatu organisasi dengan merancang struktur yang menggambarkan hubungan antara tugas-tugas antar pegawai dan antar faktor fisik. Terus yang ketiga adalah activating ataupun pengarahan, bisa disebut juga dengan pemberian motivasi ataupun pemberian komando agar pegawai mulai bekerja, bagaimana dia menjalankan ataupun menggerakkan sebuah roda lembaga, katakanlah kalau kita ngomong lembaga syariah ya seperti Perbankan Syariah dan sebagainya. Itu sebagai untuk berjalan pada efektivitas ataupun berjalan sesuai apa yang diharapkan sebuah lembaga. Terus yang keempat itu adalah controlling ataupun pengendalian ataupun bisa dikatakan merevaluasi lagi ataupun mengevaluasi proses pengendalian berupa observasi terhadap kegiatan-kegiatan perencanaan maupun juga dikoreksi terhadap penyimpangan yang terjadi selama rencana dilaksanakan. Katakanlah sebuah lembaga itu berjalan sesuai tidak sesuai dengan etika, norma dan tujuan dari lembaga tersebut, maka harus adanya controlling. Masuk di dalam prinsip-prinsip di sini adalah prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia. Itu adalah ada amanah, kepemilikan, kebersamaan dalam kebaikan, tanggung jawab sosial, kepemilikan bersama, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mengambil dari poin-poin yang penting, itu ada 5, karena dari poin 5 di sini adalah sangat urgensi, baik ngomong personal maupun sosial seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.